Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Tirto Taruno, di semester 6, yang mendapatkan tugas dari Pak Najib, yaitu tentang Bitcoin blockchain. Bitcoin adalah aset digital atau mata uang kripto pertama yang menggunakan teknologi blockchain untuk memastikan semua transaksi aman dan tidak dapat diubah. Bitcoin diciptakan pada tahun 2008 oleh seorang developer yang bernama Satoshi Nakamoto. Adapun sejarah perkembangan Bitcoin, pada tanggal 31 Oktober 2008, white paper Bitcoin dirilis dengan judul Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, dikirim ke kelompok mailing list cryptography. White paper ini menjelaskan Bitcoin sebagai sistem mata uang digital yang memfasilitasi transaksi peer-to-peer yang tidak memerlukan pihak ketiga. Seperti yang kita tahu, Bitcoin menggunakan blockchain dan mekanisme konsensus proof of work untuk menciptakan jaringan terdesentralisasi. Sejarah perkembangan Bitcoin di tahun 2010, Bitcoin Pizza Day dan transaksi pertama Bitcoin. Transaksi pertama di jaringan Bitcoin adalah Satoshi Nakamoto yang mengirimkan 10 Bitcoin ke Faini. Hal Faini menjadi kontributor paling awal terhadap jaringan Bitcoin dan ia merupakan beberapa orang yang langsung berhubungan dengan Satoshi Nakamoto. Selain itu, Faini juga menjadi bagian dari beberapa pengembang yang menggunakan Bitcoin. Pada tanggal 22 Mei 2010, Laszlo Hassi membeli 2 buah pizza dari Papa John's menggunakan 10.000 BTC atau Bitcoin. Transaksi Laszlo ini kemudian populer sebagai Bitcoin Pizza Day karena ia merupakan transaksi komersil Bitcoin pertama. Nah, ini diambil dari pintu.com ataupun di Indodax ada. Bitcoin di tahun 2011. Silk Road, pasar gelap digital anonim, dibuat pada Februari 2011 dan sering digunakan untuk aktivitas ilegal seperti jual beli narkoba. Nah, pendirinya ini adalah Ross Ulbricht, ditangkap oleh pemerintahan AS setelah 2 tahun. Silk Road memproses sekitar 9 juta Bitcoin. Di waktu yang berdekatan, bursa saham kripto Mt. Gox diluncurkan. Pada Juni 2011, Mt. Gox mengalami peretasan pertama dan kehilangan 2000 Bitcoin. Puncaknya pada tahun 2014. Mt. Gox kehilangan sekitar 800.000 Bitcoin akibat peretasan besar menjadikannya pencurian terbesar dalam sejarah Bitcoin. Bitcoin dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Pada Oktober 2013, ATM Bitcoin pertama kali hadir di Vancouver, Kanada. Di tahun yang sama, Bitcoin mulai menarik perhatian pemerintah dunia dengan respon beragam seperti dukungan di Kenya dan pelarangan di Thailand. Pada tahun 2014, adopsi Bitcoin meningkat pesat. Perusahaan besar seperti Zynga, Dell, Newegg, dan Microsoft mulai menerima pembayaran dalam Bitcoin. Pada tahun 2015, sekitar
116.000 bisnis menerima Bitcoin, dan pada September 2016 sudah ada 771 ATM Bitcoin. Pada tanggal 14 Januari 2016, white paper Lightning Network dirilis. Teknologi ini memungkinkan transaksi Bitcoin lebih cepat dan efisien dengan memprosesnya di luar jaringan utama off-chain. Nah, Bitcoin di tahun 2017 sampai 2021. Di antaranya di tahun 2017 ini hingga akhir 2019 harga Bitcoin naik sekitar 700% dan dibandingkan awal 2014. Naiknya lebih dari 1000%. Kenaikan ini menarik minat investor, retail, dan institusional, seperti mendorong beberapa negara mempertimbangkan legalitas Bitcoin. Bitcoin juga mulai disebut sebagai emasnya digital dengan perusahaan besar seperti A16Z, MicroStrategy, dan Fidelity mulai berinvestasi di kripto. Negara-negara seperti Jepang, Australia, dan Singapura mulai merancang regulasi untuk memfasilitasi perdagangan aset kripto sejak tahun 2017 hingga 2018. Pada tanggal 9 Juni 2021, El Salvador menjadi negara pertama yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran sah di negaranya itu. Inovasi teknologi juga berkembang pada tahun 2018 Januari. RSK diluncurkan atas jaringan Bitcoin untuk menghasilkan smart contract. Lalu pada Januari 2021, Stack hadir sebagai solusi layer 2 Bitcoin dengan bahasa Clarity dan mekanisme proof of transfer juga untuk mendukung smart contract di jaringan Bitcoin. Nah, sekarang adalah proyeksi perkembangan Bitcoin. Nah, perkembangan Bitcoin ini adalah optimisme terhadap Bitcoin terus meningkat ya. Kita bisa lihat dari tahun ke tahun banyak sekali negara-negara yang menjadikan Bitcoin sebagai alat transaksi negara. Yang mempelopori awal penggunaan Bitcoin di negara itu adalah El Salvador. Nah, banyak ahli memprediksi bahwa Bitcoin akan menjadi aset keuangan mainstream. CEO Bitwiz, Hunter Horsey, menyebutkan 2025 sebagai tahun penuh peluang untuk Bitcoin. Faktor utama pendorongan adopsi adalah meningkatnya minat investor institusional dan regulasi yang jelas. Matt Hougan dari Bitwiz menyatakan bahwa saat ini adalah waktu yang terbaik untuk investasi kripto, didukung sentimen positif dan kebijakan pro kripto dari Presiden Donald Trump. ARK Investment memproyeksi harga Bitcoin pada tahun 2030 bisa mencapai di antaranya 300.000 dolar Amerika, yang setara sehingga USD 1,5 juta per koin, mencerminkan keyakinan akan pertumbuhan nilai adopsi Bitcoin. Adapun faktor-faktor yang menjadikan utama ya Bitcoin berkembang di masa depan. Ada 3 faktor utama yang mendorong adopsi Bitcoin secara mainstream adalah meningkatnya investasi institusional, regulasi yang semakin jelas, dan tren makroekonomi yang mendukung pasar kripto. Produk seperti ETF juga mempermudah akses investor ke Bitcoin. Dengan dukungan lembaga keuangan besar, Bitcoin diprediksi akan semakin diterima dan berperan penting dalam sistem keuangan global.
Nah, yang terakhir, adapun data riset dari Coin Market Cap ini menunjukkan bahwa mata uang Bitcoin akan semakin menguat dan diperkuat oleh strategi Bitcoin Research yang dibuat oleh Donald Trump pada 16 Maret 2025. Maka kita bisa melihat di data ini dari tahun ke tahun, dari tahun 2017 hingga 2025 kenaikan yang signifikan. Ya, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang salah mohon dimaafkan, bila ada yang benar bisa dijadikan manfaat. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.